wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sejarah di balik pembuatan Pancasila sebagai dasar negara, dimulai dari perumusan sampai penetapan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa, lalu diakhiri dengan pentingnya Pancasila dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Mengapa sih kita harus memahami sejarah di balik pembuatan Pancasila sebagai dasar negara? Alasannya cukup sederhana, agar kita memahami dan menghindari dari anggapan bahwa Pancasila merupakan produk rezim Orde Baru. Jika bakal munculnya ideologi bangsa diawali dengan rasa nasionalisme. Pada saat lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan modal awal politik yang dimiliki para tokoh bangsa. Sehingga pada saat perumusan dasar negara Indonesia melalui sidang BPUPK atau Badan Pengawas dan Penyelidik Usaha Kemerdekaan, yaitu suatu lembaga buatan Jepang, dalam sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Beberapa tokoh yakni Mr. Supomo, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Pada tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 gagasan tentang dasar negara, yaitu: pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia; 2, internasionalisme atau peri kemanusiaan; 3, mufakat atau demokrasi; 4, kesejahteraan sosial; 5, ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima butir gagasan tersebut, beliau beri nama dengan sebutan Pancasila. Mengapa Soekarno memilih angka 5? Selain kelima unsur itu telah mengakar kuat ke dalam jiwa Indonesia, ternyata Soekarno menyukai angka 5. Namun bagi yang tidak menyukai angka 5, Soekarno menawarkan angka 3, yaitu Trisila. Yang pertama ada sosionasionalisme, kedua sosiodemokrasi, ketiga ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu Soekarno menawarkan angka 1, yaitu Ekasila yang berisi asas gotong royong. Hal paling penting dalam perumusan Pancasila dalam sidang BPUPK kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar atau biasa kita kenal dengan istilah Piagam Jakarta. Pada alinea Piagam Jakarta terdapat rumusan Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya; kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; ketiga, persatuan Indonesia; 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 terjadi sidang pertama PPKI untuk membahas tentang perangkat negara seperti dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Pada rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terjadi perubahan pada sila pertama karena adanya perwakilan yang mengatasnamakan Indonesia bagian timur merasa keberatan dengan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu akhirnya perubahan tersebut diganti dan disepakati dengan istilah ketuhanan yang Maha Esa. Begitulah akhirnya Pancasila diresmikan dalam sidang PPKI yang pertama sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan falsafah hidup yang melindungi masyarakat Indonesia dan menghormati segala perbedaan yang ada di Indonesia. Pancasila menjadi landasan akar dari lahirnya pemikiran, etika, moral dalam membangun hukum, pemerintahan, politik, dan aspek kehidupan lainnya. Sehingga Pancasila sendiri menjadi sangat penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila bukan agama, tidak bertentangan dengan agama, dan tidak digunakan untuk menggantikan agama. Oleh Abdurrahman Wahid. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.